Hei Tempi, tahu nggak di kimia ada materi unsur-unsur gelangan utama? Aku tahu. Yang ini kan pengertiannya. Unsur golongan utama ialah unsur-unsur yang terletak pada golongan 1, 2, dan 13 hingga 18 dalam tabel periodik. Nah, Kang aja tahu gak sih, kelompok ini juga sering disebut sebagai unsur blok S dan blok P. Dan fun fact-nya, unsur-unsur ini memiliki sifat yang bervariasi, mulai dari logam aktif, metaloid, hingga dan logam reaktif. Widih, betul teh yang itu. Terus, ini teh unsur-unsur golongan utama terletak di sebelah kiri dan kanan. Teh, tahu nggak? Unsur dalam setiap golongan utama mempunyai sifat fisika dan kimia loh. Nah, ini sifat fisikanya. Pertama, golongan 1A atau dinamakan logam alkali. Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Logam paling lunak, dapat dipotong pisau. Titik leleh dan titik didih rendah. Densitas rendah, kecuali Cs dan Rb. Konduktor listrik baik, warna perak sangat relatif. Golongan 2A atau dinamakan logam alkali tanah, yaitu Be, Mg, Ca, Fr, Ba, dan Ra. Lebih keras dan titik leleh lebih tinggi dari 1A. Kerapatan lebih tinggi daripada 1A. Konduktor listrik baik. Memiliki warna keperakan. Golongan 3A atau 13, yaitu B, Ai, Ga, In, dan Tl. Boron, metaloid sangat keras. Al, Ga, In, dan Ti logam lunak. Titik leleh sedang, kecuali Ga sangat rendah. Konduktor listrik baik, kecuali boron. Golongan 4A atau 14, C, Si, Ge, Sn, dan Pb. C dan Si non-logam atau metaloid. Titik leleh sangat tinggi, sedangkan Ge metaloid. Sn dan Pb logam lunak. Densitas meningkat ke bawah. Golongan 5A atau dinamakan 15, yaitu N, P, As, Sb, dan Bi. Atas non-logam, N dan P, atau gas atau padat non-logam. Tengah metaloid, As dan Sb. Bawah logam Bi. Titik leleh meningkat ke bawah. Lanjut, golongan 6A, yaitu golongan 16, kalkogen, yaitu O, S, Se, Te, dan Po. O, gas, S, padat kuning, ke bawah sifat makin logam, titik leleh dan densitas meningkat ke bawah. Golongan 7A atau dinamakan 17 halogen, yaitu F, Cl, Br, L, At. Wujud berbeda, F dan Cl gas, Br cair, sedangkan L padat, warna mencolok, titik didih dan densitas meningkat ke bawah, bukan konduktor listrik. Golongan 8A atau dinamakan gas mulia atau golongan 18, He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Gas tidak berwarna, tidak berbau, titik leleh dan titik didih sangat rendah, densitas meningkat ke bawah, sangat stabil atau inert. Nah, benar tuh Kang, itu sifat fisikanya. Kalau sifat kimianya, aku jelasin ya. Sifat-sifat kimianya, yang pertama itu ada golongan 1A. Golongan 1A ini dinamakan logam alkali. Logam alkali ini sangat reaktif, terutama dengan air, yang juga menghasilkan basa kuat seperti NOH dan KOH. Reaktivitasnya meningkat dari atas ke bawah, dan mudah membentuk ion M+. Bereaksi hebat dengan halogen garam seperti NaCl dan KCl, dan juga reduktornya itu kuat. Yang kedua itu ada golongan 2A, sering dinamakan logam alkali tanah. Logam alkali tanah ini reaktif, tetapi kurang reaktif dibanding alkali, dan membentuk ion M2+, bereaksi dengan air tapi lebih lambat dari alkali, dan juga membentuk oksida dan basa seperti CaO, MgOH2, dan juga ini reduktornya sedang. Yang ketiga itu ada golongan 3A, bor, aluminium, dan sebagainya. Bor bersifat non-logam, tetapi yang lainnya itu bersifat logam, dan membentuk ion M3+, kecuali bor yang membentuk senyawa kovalen. Aluminium cukup reaktif, mudah membentuk lapisan He2O3 atau lapisan pelindung, dan juga cenderung membentuk oksida amfoter. Yang keempat itu ada golongan 4A, karbon, silikon, dan sebagainya. Karbon dan silikon itu bersifat non-logam, gesimologam, Sn dan Pb atau logam. Variasi sifat kimia tinggi dapat membentuk senyawa +2 dan +4. Sn dan Pb cenderung stabil pada keadaan oksidasi +2. Yang kelima itu ada golongan 5A, nitrogen, fosfor, dan sebagainya. Golongan 5A ini bersifat non-logam di bagian atas, semakin ke bawah lebih logam. Dapat memiliki oksidasi -3 hingga +5. Nitrogen sangat stabil, N2 ikatan rangkap 3, membentuk berbagai oksidasi N2O,
NO2, PO2O5. Yang keenam itu ada golongan 6A, oksigen, belerang, dan sebagainya. Golongan 6A ini bersifat non-logam, semakin ke bawah lebih logam. Keadaan oksidasi dari -2 hingga +6. Oksigennya adalah oksidator kuat. Sulfur mampu membentuk banyak alotrop dan senyawa H2S, SO2, dan SO3. Yang ketujuh itu ada golongan 7A atau sering dinamakan dengan halogen. Golongan 7A ini sangat reaktif terutama dengan logam dan membentuk garam halida. Reaktivitasnya menurun dari atas ke bawah. Oksidator kuat membentuk ion X- serta senyawa kovalen antar elemen. Dan yang kedelapannya, yang terakhir itu ada golongan 8A, sering dinamakan dengan gas mulia. Golongan 8A ini sangat stabil, inert, tidak mudah bereaksi. Beberapa gas mulia berat seperti Kr, Xe dapat membentuk senyawa dengan F dan O. Energi ionisasinya sangat tinggi. Widih, Tempi juga tahu ya terkait sifat kimianya. Nah, Teh tahu nggak golongan pembuatan umum, kegunaan utama, dan dampak dari unsur-unsur golongan utama? Oh, aku tahu yang itu mah. Coba boleh deh, yang aja dulu aja. Oke nih, yang pertama golongan 1A, pembuatan umum, elektrolisis, garam kegunaan, utama baterai, pupuk, lampu, dampak yang reaktif, limbah baterai. Nah, ini golongan 2A, pembuatan umumnya reduksi garam, kalau kegunaan utamanya pupuk, semen, kembang api, dan dampaknya itu debu mengiritasi bak toksik. Lanjut nih, golongan 3A, pembuatan umumnya, reduksi mineral, kegunaan utamanya, logam, kaca, dan elektronik, sedangkan dampak, limbah, ewaste. Golongan 4A, pembuatan umumnya, reduksi oksidasi, sedangkan kegunaan utamanya, bahan bakar, chip, dan kaleng. Adapun dampaknya, Pb toksik, CO2. Golongan 5A, pembuatan umumnya itu elektrolisis halida, penggunaan umumnya utama desinfektan, plastik, dan dampaknya itu gas berbahaya. Golongan 6A, pembuatan umum, destilasi udara, penggunaan utama, baja, pupuk, H2SO4, sedangkan dampak, hujan asam. Lanjut, ini ada golongan 7A. Golongan 7A ini pembuatan umumnya untuk elektrolisis halida dan penggunaan utamanya untuk desinfektan, plastik, dampaknya itu gas berbahaya. Golongan 8A, pembuatan umumnya, destilasi udara, kegunaan utama, lampu, dan pendingin. Lanjut dengan dampak, aman, HE, langka. Widih, ternyata kita sama ya. Sama-sama sudah mengetahui unsur-unsur golongan utama. Lah iya, coba Teh berikan contoh unsur-unsur golongan utama di Indonesia. Nah, Kang aja tahu gak sih? Ternyata Indonesia itu merupakan negara yang kaya sumber daya alam berupa bahan mineral logam maupun mineral non-logam. Tembaga logam di Indonesia antara lain emas, tembaga, timah, nikel, dan aluminium. Logam-logam tersebut dapat diperoleh di alam dalam bentuk unsur bebas dan biji mineral loh. Nah, betul tuh Teh. Ada juga salah satu sumber daya alam non logam adalah garam. Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai sumber yang melimpah untuk membuat garam dapur. Coba Teh bayangin nih, yang garis pantainya panjang, pasti dong akan banyak sekali garam yang terkandung di dalamnya. Bahkan, banyak sekali para petani garam di Indonesia yang menghidupi keluarga dan dirinya dengan garam tersebut. Nah, iya betul tuh Kang. Kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan negara sendiri. Kang, udah panjang nih kita ngobrol-ngobrol terkait unsur-unsur golongan utama. Lah iya, dilihat waktu. Udah dulu aja ya. Nanti kita ketemu di sharing selanjutnya. See you Teh. Oke, see you Kang. Terima kasih.